puji Tuhan ya kita masih bisa beribadah walaupun melewati streaming online. Aku percaya walaupun kita ibadahnya di rumah tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan juga aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kita percaya Allah kita itu sungguh besar dan setiap kelemahan kita pun Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Jadi mari kita angkat lagu pujian kita bersama-sama untuk Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama ya.
situasi kami apapun, saat kami lagi ada di situasi yang terpuruk ataupun dalam kondisi yang tidak baik, kami percaya bahwa Engkau adalah perisai dan menara dalam hidup kami. Firman Tuhan ada berkata pada Mazmur 61 ayat 4, Ia berkata seperti ini, sungguh Engkau telah menjadi perlindungan bagiku, menara yang kuat terhadap musuh. Yang artinya di saat kita punya situasi yang terpuruk, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan selalu setia ada di dalam hidup kita untuk selamanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam
kekuatan hatiku, tempat perlindunganku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thalia dan hari ini saya akan membawakan sharing tentang toxic relationship. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini, bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Biarlah topik toxic relationship ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman lainnya di luar sana, dan terkhususnya untuk teman-teman yang masih ada di dalam hubungan toxic relationship. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dan gali lebih dalam tentang toxic relationship, ada baiknya untuk kita tahu dulu pengertian dari itu. Nah, toxic relationship ini diambil dari dua kata, yaitu toxic yang artinya racun dan juga relationship yang artinya hubungan. Jadi bisa dikatakan hubungan yang beracun lah. Artinya gitulah intinya. Dan kita semua tahu racun itu sangat berbahaya, racun itu sangat tidak menyehatkan, racun itu sangat tidak baik buat kita dalam jangka panjang maupun pendek. Dan itu berlaku juga dalam toxic relationship gitu. Jadi akan merugikan kita maupun orang lain gitu. Orang lain rugi, kita juga rugi. Nah, aku juga mau ingatin ke kalian kalau toxic relationship ini gak hanya berbicara kepada orang-orang yang berpacaran atau punya pasangan, tapi ini juga berbicara tentang hubungan kalian dengan teman-teman kalian, hubungan kalian dengan sahabat-sahabat kalian, bahkan hubungan kalian deh gitu. Nah, aku mau ingetin juga yang terakhir adalah hubungan kalian harus semuanya didasari oleh kasih. Kalau tidak ada kasih, ya akan terjadi toxic relationship ini. Nah, makanya mari kita bahas ciri-ciri toxic relationship. Ciri-ciri toxic relationship itu ada banyak banget sebenarnya di Google. Aku udah cari tahu, dan semua rata-rata semua sama gitu. Kita bisa buka di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mari kita baca sama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita dari sini udah bisa baca kasih itu apa. Dan bagi teman-teman yang bingung akan apa itu toxic relationship, ya sesuatu yang berlawanan dengan ayat ini, sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih gampangnya gini deh, ketika kalian punya hubungan pertemanan sama pacar, sama apapun itu, kalian merasa dikengkang, kalian merasa tidak nyaman di dalam hubungan itu. Nah, kalian udah bisa jadi kalian berada di dalam toxic relationship itu. Terus habis itu di sini juga ada dibilang ciri-cirinya adalah sebenarnya kalian sangat ingin keluar dari toxic relationship itu, tapi itu sulit, dan aku pengen bilang itu normal banget. Terus aku pernah nih baca satu buku. Di sana dibilang jika kamu dekat dengan dia itu bisa teman, bisa pasangan, bisa sahabat dan lain-lain ya. Jika kamu dekat dengan dia dan kamu semakin dekat dengan Tuhan, berarti itu adalah awal mula dari pertemanan yang baik, pertemanan yang sehat gitu. Sedangkan kalau kalian semakin dekat sama dia dan kalian semakin menjauh dari Tuhan, maka itu udah dipastikan kalau kalian udah di dalam hubungan yang toksik, hubungan yang tidak baik gitu.
Dan teman-teman, aku yakin banget buat kalian yang sadar kalian terjebak di dalam hubungan itu, kalian pasti pengen banget buat keluar dari hubungan itu. Siapa sih yang gak pengen hubungan mulus? Siapa sih yang gak pengen hubungan yang baik? Siapa sih yang gak pengen hubungannya sehat? So, aku yakin semua orang pasti pengen banget dong punya hubungan yang kayak gitu. Nah, tapi buat orang-orang yang sudah terjebak di dalam toxic relationship, itu susah banget guys. Kalian harus tahu itu susah banget. Walaupun kalian melakukan berbagai cara, tapi kalau soalnya kalian nggak tahu alasannya kenapa kalian susah keluar, ya percuma gitu. Usaha apapun tetap percuma. Makanya aku menyarankan kalian untuk tahu dulu kenapa sih kalian susah banget buat keluar. Aku di sini ada rangkum 2 faktor kenapa apa yang bikin kita susah lepas dari toxic relationship. Ini aku dapat dari internet dan juga beberapa teman-teman lainnya. Yang pertama adalah masalah waktu. Jadi semakin lama waktu yang kita habiskan bersama, maka kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manisnya semakin banyak. Dan justru itu yang bikin kita susah lepas, karena kita sudah terlanjur nyaman dengan kenangan-kenangan yang ada gitu. Dan aku mau ingatin ke kalian, ini aku dapat dari Bapak Rohaniku, ini udah lama banget. Terus aku masih ingat banget. Dia bilang gini, seberapa lama hubunganmu dengan orang itu akan menentukan sedalam apa luka yang dihasilkan. Jadi kayak contohnya lu baru 1-2 bulan, ya luka yang dihasilkan segoreng segini doang. Tetapi untuk orang-orang yang sudah berhubungan selama 2-3 tahun gitu, itu lukanya udah dalam banget guys. Dan mungkin untuk sembuhnya itu susah banget dan membutuhkan waktu yang lama juga guys gitu. Yang kedua adalah perasaan bersalah untuk meninggalkan. Ini sih aku juga nggak tahu ya mau bahasnya gimana, karena kita semua tahu ketika kita meninggalkan orang lain atau kita ditinggal oleh orang lain, kita pasti akan menimbulkan kekecewaan. Dan kekecewaan itu ya bisa membuat pihak lainnya merasa bersalah gitu guys. Dan yang aku mau ingatin ke kalian sebenarnya adalah kalian sangat mempunyai hak, kalian sangat pantas untuk mendapatkan hubungan yang sehat gitu. Jadi kayak gak salah kita memutuskan sebuah hubungan, gak salah kita memutuskan sebuah keputusan. Apalagi kalian memutuskan untuk berpisah. Toh berpisah juga bukan berarti kita menjadi musuh. Dan bukankah lebih baik kita berpisah untuk kebaikan di masa depan daripada kita tetap melanjutkan sebuah hubungan yang kita udah tahu akhirnya akan buruk gitu. Dan itu justru bikin kita semakin egois, semakin diri kita dikuasai oleh iblis, dan kita semakin tidak dewasa gitu guys. Jadi ya menurut aku itu sih faktor-faktor yang bikin kita susah lepas. Yaitu yang pertama masalah waktu, dan yang kedua adalah masalah perasaan merasa bersalah gitu. Dan selanjutnya aku bakalan kasih tahu cara keluar dari toxic relationship. Sebenarnya cara-cara ini aku dapat dari teman-temanku yang lain, karena aku selama seminggu ini aku ada tanya teman-temanku yang lain kayak kasih saran dong gimana supaya orang-orang ini bisa keluar dari toxic relationship dan lain-lain. Jadi aku simpulkan aja deh. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas. Jadi ketika kita sudah tahu kebenarannya, kita bagikan kebenaran itu kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada pasangan kita. Kita bicarakan baik-baik keputusannya apa gitu. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan apa. Karena kita udah tahu toxic relationship itu sangat gak sehat. Jadi kita harus membuat sebuah keputusan. Yang kedua adalah kesadaran masing-masing individu. Jadi aku kemarin ada tanya temanku, dan temanku pernah bilang gini. Aku setuju banget sih. Ini juga kalau nggak salah Kak Ivin pernah bilang ya. Kayak kita hanya bisa menolong orang yang mereka sadar mereka butuh ditolong. Jadi kayak untuk orang-orang yang nggak sadar mereka butuh pertolongan, ya kalian sia-sia aja menghabiskan waktu kalian untuk ngingatin. Terus yang ketiga adalah komitmen. Jadi ketika kalian sudah bicarakan baik-baik, kalian sudah sadar, kalian membuat sebuah keputusan dan kalian masing-masing membuat komitmen itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jika masih gak bisa, kita memerlukan pihak ketiga atau penengah. Ini ada di ayat Alkitab Matius 18 ayat 16. Sebenarnya itu kayak kita harus bicarakan dalam 4 mata. Lalu kalau contohnya memang kita gak bisa selesaikan, kita butuh pihak ketiga atau pihak penengah. Dan kalau memang kita gak bisa melakukannya lagi, ya kita butuh orang lain lagi itu. Gitu deh teman-teman. Jadi kita memang butuh banget support dari orang-orang lain gitu. Karena kalau kita jalanin sendiri ya kita gampang banget buat jatuh lagi gitu. Dan sebenarnya ada beberapa tambahan dan juga saran-saran dari teman-teman saya. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah tinggalin.
Karena saat kita mengambil sebuah tindakan, pasti akan ada konsekuensi atau kelebihan. Salah satunya yang baik akan digantikan dengan yang terbaik. Jadi kayak kita kehilangan sesuatu yang baik, berarti Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita untuk hidup kita ke depannya gitu. Yang kedua adalah perubahan memang gak enak, tetapi lebih gak enak lagi kalau semuanya tetap sama. Lalu yang ketiga adalah salah satu penyebab toxic relationship bermula dari seseorang yang membiarkan batasannya dilewati. Jadi ini udah penyakit banget sih buat orang-orang yang lagi bucin-bucinnya. Jadi kayak kita harus tahu batasan lah dalam berhubungan dengan orang lain, apalagi dengan lawan jenis gitu, sebelum kita nanti jatuh ke dalam toxic relationship. Dan ketika kita terikat dalam toxic relationship, itu beneran susah banget guys buat keluar. Aku mau ingatin, itu beneran susah banget buat keluar. Yang keempat adalah kita berhak meminta kejelasan, cuman terkadang kita nggak siap dengan jawaban yang bakal bikin keadaan berubah. Makanya dalam membangun sebuah hubungan dengan seseorang, kita perlu banyak persiapan, mulai dari persiapan mental, kedewasaan, keyakinan, dan diri sendiri. Oke, kalian harus ingat itu. Karena beneran membangun hubungan itu susah banget. Jadi ya saran aku, kalau misalnya kalian memang mau membangun hubungan, ya kasih tahu dulu kepada Bapak rohani kalian, terus kalian bawa dalam doa, dan itu benar-benar perlu kesiapan banget sih. Kalau enggak ya kalian bakalan berakibat fatal, kayak kalian bakalan terjebak di dalam toxic relationship yang sangat dalam gitu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah ini lebih ke orang-orang yang pacaran atau berpasangan sih. Kayak coba ngambil waktu dulu untuk kalian masing-masing mikirin apa sih yang harus dirubah, apa sih sebenarnya apa yang kurang dalam diriku gitu. Kasih apa yang belum ada dalam diriku gitu. Dan mengambil break bukan berarti kita bisa mencari cadangan yang lain ya guys. Dan bukan berarti kita bisa mencari yang baru. Tapi kita lebih ke memutuskan untuk kita memperbaiki hubungan kita, memperbaiki diri kita, dan baru kita memulai hubungannya dengan yang sehat lagi gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa mikirin masa depanmu dan orang tuamu. Orang tuamu capek-capek lahirin kamu, orang tuamu capek-capek besarin kamu, dan tiba-tiba kamu gedenya kamu malah berharap dengan orang yang membuat kamu terjebak di dalam toxic relationship. Dan itu justru akan benar-benar merugikan kamu sih teman-teman. Dan bukan cuma kamu, tapi merugikan orang tuamu, merugikan kakak adekmu, merugikan masa depanmu. Karena ketika kita dalam toxic relationship pasti akan ada kengkangan, pasti akan dikengkang itu. Dan otomatis bakalan banyak mimpi-mimpi yang harusnya kita kejar menjadi kita tunda gara-gara kebucinan kita, ketidaksadaran kita dalam toxic relationship. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Dan sebenarnya kenapa sih saya bisa bawa topik ini ke dalam sharingan aku kali ini? Aku pengen apa yang aku dapat dalam hidupku bisa aku bagikan dengan kepada orang lain, dan ya kalian bisa mendapatkan kebenarannya gitu. Dan ya, terima kasih, bye bye.